Shalom. Selamat pagi buat saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita akan mulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada habis-habisnya kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan masuk ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau turut dalam kehidupan kami. Kau telah memulai segala sesuatu dengan baik Tuhan, dan akan terus dalam keadaan baik Tuhan. Walau dunia dalam keadaan tidak baik, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal lagi. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah
Katakan sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggal. Kami bersyukur Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Katakan sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami naikkan pujian kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami naikkan sembah kami hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini rasa syukur kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur hanya untuk-Mu, Kau Bapa yang setia, Kau setia, Kau selalu ada untuk kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau selalu ada untuk kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di situasi seperti ini Tuhan, Kau tetap menjaga kami Tuhan. Walaupun dunia bergejolak, apapun tidak menentu, tapi kami tahu satu hal yang pasti, bahwa Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Karena Kau yang telah memulai segala yang baik untuk kami Tuhan. Kau telah rancangan karya yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Kau selalu menopang kami Tuhan. Kau selalu memegang tangan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah padamu Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kau adalah Bapa kami yang baik Tuhan. Bapa yang gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur.
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Tuhan yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Saya bersyukur saya masih bisa melihat saudara-saudara ya dalam keadaan sehat, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Walaupun kita dalam keadaan tidak baik, tapi kita harus tetap bersyukur buat Tuhan, amin. Oleh karena itu mari kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Kita sudah menaikkan segala puji syukur. Sekarang kita masuk ke dalam pelataran Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku.
Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan terpujilah Tuhan, Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Bahwa kasih setia Tuhan kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, hati kami siap Tuhan untuk menerimanya Tuhan. Ini yang kami renungkan Tuhan setiap hari Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau mendengarkan firman. Bersabdalah Tuhan, menurut isi hatimu dan kuat kuasamu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menopang kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam segala keadaan yang kami hadapi, dan memampukan kami untuk keluar lebih dari seorang pemenang. Karena itu hari ini, biarlah Roh Kudus, Kau melawat kami semua. Urapan-Mu yang baik, hadirat-Mu memenuhi kami semua. Dan saat hari ini, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, biarlah semua berasal dari Engkau. Dan segalanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di tempat ini, dan juga yang ada di rumah. Shalom untuk semuanya. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua, menyatakan kebaikan-Nya, sehingga saat hari ini, sampai hari ini, kita semua terpelihara di dalam kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan misi dari GBI, yaitu Oktober bulan misi. Kita akan belajar dari satu tema, yaitu hidup jadi berkat.
Ya, hidup jadi berkat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kaitan misi, yaitu bagaimana kita menjadi orang percaya yang dapat menyampaikan tentang siapa itu Kristus di dalam kehidupan kita. Kita dapat menyampaikan bahwa hanya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima keselamatan, hidup kita menjadi berkat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita ini adalah kehidupan di mana Kristus nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita tetap harus menjadi berkat. Mari kita akan sama-sama membuka di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang Israel yang hari itu berada di dalam pembuangan. Dan kemudian di dalam perikop ini dijelaskan bahwa Nabi Yeremia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan kepada orang-orang di dalam tempat pembuangan tersebut. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Israel ada dalam tempat pembuangan itu dimulai kira-kira tahun 597 sebelum Masehi. Dan kemungkinan dituliskannya, disampaikannya kebenaran firman Tuhan ini 1 atau 2 tahun pasca mereka berada dalam tempat pembuangan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kaitan tema hidup jadi berkat, kita melihat bahwa orang Israel ini ada dalam tempat pembuangan. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa kehidupan mereka harus menjadi berkat. Oleh karena itu dikatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di dalam tempat pembuangan, di dalam keadaan yang tidak enak, di dalam situasi yang menurut ukuran kita hari ini adalah situasi mereka yang berada dalam penindasan, kesesakan. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia dikatakan bahwa mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka berada hari itu. Ini keadaan yang kontradiktif. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa mereka harus memiliki hidup yang menjadi berkat. Walaupun di tempat pembuangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, dengan keberadaan kita hari ini sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan melihat hari ini bahwa kalau Israel pada waktu itu berada dalam tempat pembuangan, tetapi kemudian Elohim mengatakan bahwa mereka harus mengusahakan kesejahteraan di mana mereka berada dan berdoa bagi kota tersebut. Nah, hari ini kita di dalam keadaan kita hari ini, kita mau melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tidak ada di sini, saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini bahwa ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan, dikatakan bahwa
mereka itu, orang yang ada dalam pembuangan, dikatakan berusaha untuk kesejahteraan kota tersebut. Mereka dibuang, berarti mereka ada dalam satu tempat, ada dalam satu kota, ada dalam satu pemerintahan. Dan kita hari ini, yang ada di sini, kita pun ada dalam satu tempat, dalam satu kota, dalam satu pemerintahan. Dikatakan, kondisi mereka di tempat pembuangan adalah kondisi yang tidak enak, yang penuh dengan penindasan, kesesakan, tetapi melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan firman bahwa mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota tersebut dan berdoa. Dan ini berarti mereka harus menjadi berkat, dan ini memiliki satu pengertian mereka harus menjadi saksi. Dan kita hari ini, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat, menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Ya, kita mulai tangkap alurnya. Nah kemudian, pada saat firman itu disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang di tempat pembuangan. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan hal ini, hal yang kontradiktif. Dan dikatakan bahwa yang diingini oleh Tuhan adalah mereka tidak menjadi pasif, mereka tidak menjadi putus asa, mereka tidak jadi orang yang hanya meratapi nasibnya, atau hidup dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak berdaya. Tetapi yang disampaikan oleh firman Tuhan agar mereka berusaha untuk kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Nah, berarti hari ini keberadaan kita yang ada di tempat ini, yang ada di kota-kota di Indonesia, yang ada di dalam pemerintahan di Indonesia ini, kita juga harus belajar seperti yang firman Tuhan sampaikan, yaitu mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ada hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca di sini dikatakan bahwa ada kata, kemana kamu aku buang. Nah, di dalam konteks ini dikatakan bahwa akibat dosa maka Tuhan membawa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini masuk ke tempat pembuangan. Ya. Nah, kita hari ini, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, maka ayat ini berbicara kepada kita tentang penempatan. Jadi di mana kita berada hari ini adalah di mana Tuhan menempatkan kita. Baik di kota yang Tuhan tempatkan kita, baik di dalam keluarga ataupun di dalam pekerjaan. Semua dikatakan bahwa hidup kita jadi berkat. Amin. Sekarang kita mulai lebih lagi. Nah, ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia, dikatakan bahwa ada satu tujuan Tuhan, ada satu pesan yang disampaikan yang begitu kuat. Sekalipun kamu ada di tempat pembuangan, sekalipun kamu ada di dalam kota dan menjadi seperti tawanan, penuh dengan penindasan, kesesakan, rasa tidak enak, mungkin timbul rasa putus asa, kecewa. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan memberikan satu pesan yang kuat, yaitu Tuhan menekankan bahwa melalui Nabi Yeremia agar orang-orang yang ada dalam tempat pembuangan memiliki cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Memiliki cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan begini, setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus, di mana kehadirannya berarti membawa hadirat Tuhan yang pasti memberkati. Setiap kita, di mana Tuhan tempatkan kita, kita adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus.
Dan kita adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu keberadaan hidup kita adalah keberadaan hidup yang membawa hadirat Tuhan, yang artinya keberadaan hidup kita menjadi berkat. Nah, tadi saya sampaikan begini, bahwa tujuan dari firman Tuhan itu disampaikan, walaupun di tempat pembuangan, Tuhan menekankan bahwa orang-orang dalam pembuangan tersebut tetap diajar untuk memiliki cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana Tuhan tempatkan ada situasi yang tidak enak. Ada situasi yang penuh dengan pergumulan. Kadang-kadang kita merasa kesal, merasa kecewa. Tetapi hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa kita diajarkan untuk memiliki cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari ini seperti ada dalam tempat pembuangan. Dalam lingkungan yang seperti orang tertawan. Tetapi dikatakan bahwa kita tetap harus belajar memiliki cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan masuk lebih lagi. Di dalam ayat ini dikatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dikatakan bahwa tujuan dari Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yeremia, yaitu agar terjadi kesejahteraan di mana orang-orang Israel pada waktu itu, walaupun di tempat pembuangan. Jadi ada satu kesejahteraan yang terbangun. Jadi kita mengerti hari ini bahwa berkat yang kita bawa melalui kehidupan kita adalah kesejahteraan bagi kota, bagi tempat di mana Tuhan taruh kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Dengan bagaimana? Dengan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa hidup kita jadi berkat. Berkat yang kita bawa adalah terkait dengan misi GBI di bulan Oktober ini. Bahwa di mana Tuhan tempatkan kita, kita menjadi berkat. Berkatnya adalah kesejahteraan bagi kota, bagi tempat di mana Tuhan taruh kita. Nah sekarang kita mau belajar. Dikatakan kesejahteraan itulah berkat yang kita bawa bagi lingkungan, bagi kota, bagi tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Nah kata kesejahteraan di dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai, ditulis sebagai kata shalom. Yang kalau kita tahu shalom itu adalah damai sejahtera. Tetapi di dalam shalom ini mengandung beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah kedamaian, peace. Yang kedua adalah kemakmuran, prosperity. Dan yang ketiga adalah kesehatan, health. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kesejahteraan yang menjadi berkat bagi lingkungan kita, itu mengandung unsur yaitu kedamaian, kemakmuran, kesehatan yang dibungkus semuanya dalam kata shalom. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita mendatangkan berkat, yaitu shalom, damai sejahtera. Yang di dalamnya terdapat kedamaian, yang di dalamnya terdapat kemakmuran, yang di dalamnya terdapat kesehatan. Karena itu tadi saya katakan bahwa tekanan ataupun pesan dari firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia adalah cara hidup. Jadi ketika mereka ada dalam pembuangan, mereka ada dalam wilayah di mana mereka dijajah, mereka mengalami satu tekanan, kesesakan. Dikatakan bahwa mereka diajarkan untuk mengusahakan kesejahteraan, yaitu mendatangkan shalom bagi kota di mana mereka dibuang. Yang pertama kita dapat menangkap bahwa
ada kedamaian, mengandung kedamaian, yang artinya sekalipun kesesakan itu ada, rasa kecewa terhadap pemerintahan pada waktu itu, rasa putus asa yang mulai menyelimuti mereka, rasa geram, amarah, tetapi melalui Shalom ini mereka diajarkan untuk menjadi orang yang bisa berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan orang-orang yang membuat mereka menjadi tertindas. Membuat mereka hidup dalam kesesakan. Berdamai, dan arti kata kita dapat belajar tentang bagaimana mengampuni, mengasihi. Itulah kandungan yang pertama dari Shalom. Sekarang kita melihat lagi yang kedua. Keberadaan mereka di tempat pembuangan. Tentulah, kalau dikatakan mengusahakan kesejahteraan kota, mendatangkan kedamaian, bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa, bukan berarti mereka berdiam diri, tetapi dikatakan mereka juga mempunyai kehidupan, mempunyai perekonomian, mempunyai tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan dikatakan di dalam kandungan Shalom yang kedua adalah kemakmuran, prosperity. Yaitu bagaimana mereka bukan berbicara tentang menunggu Tuhan, tetapi mereka berusaha sehingga ada perekonomian, ada berkat Tuhan yang mengalir melalui usaha-usaha yang mereka lakukan. Kadang kalau kita berbicara tentang kemakmuran, prosperity atau kelimpahan, seringkali yang sering kita dengar adalah bagaimana mendapatkan berkat yang berkelimpahan melalui apa yang kita tabur. Nah, karena konteks itu seringkali kurang pas digunakan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa keberadaan orang-orang Israel pada waktu tempat pembuangan itu, mereka harus belajar untuk mendatangkan shalom bagi kota di mana mereka berada. Yang kedua adalah berbicara tentang prosperity, kemakmuran. Jadi mereka ada usaha, ada kalau dikatakan sekarang bisnis-bisnis yang mereka lakukan, ada mungkin lapangan pendidikan yang mereka buat, kesehatan, apapun juga yang mereka kerjakan, tetapi yang mereka lakukan konteksnya adalah mendatangkan shalom. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di sini, ketika firman Tuhan ini disampaikan, dan di dalam kandungan shalom itu ada prosperity, berarti saya percaya orang-orang yang ada dalam tempat pembuangan ini adalah orang-orang yang tidak berkekurangan. Apapun yang menjadi kesulitan mereka di dalam hal finansial, di dalam hal perekonomian mereka, di dalam kebutuhan hidup mereka, ada kecukupan, ada berkat Tuhan untuk hidup mereka. Perhatikan, kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, maka Tuhan tidak mempermalukan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita meminta-minta, tetapi Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini kita lihat, dari kata shalom ini kita menangkap, oh ternyata hidup kita bisa menjadi berkat. Bukan saja kita bisa berdamai, tetapi juga melalui berkat-berkat Tuhan secara jasmani dalam kehidupan kita, dalam hal keuangan, dalam hal bisnis yang kita bangun, dalam hal usaha-usaha yang kita lakukan, baik dalam pendidikan, mungkin hal-hal yang lain, maka itu bisa menjadi berkat bagi kota di mana kita berada. Nah ini yang dapat saya bagikan. Nah yang ketiga adalah kandungan shalom itu adalah health, kesehatan. Kembali lagi saya katakan bahwa ketika firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Yeremia, yang ditekankan adalah cara hidup mereka di tempat pembuangan. Yang ketiga adalah kandungannya adalah kesehatan, health, yaitu pola hidup sehat. Nah jadi mereka yang dalam tempat pembuangan harus belajar bagaimana hidup sehat, bagaimana mereka bisa memiliki lingkungan yang bersih, menjadi contoh di dalam hal kesehatan.
Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, ketika berbicara tentang hidup sehat, hidup bersih, lingkungan yang baik, seringkali itu terabaikan. Kalau ke gereja kita rapi-rapi, tapi rumahnya berantakan. Ya, kalau ke gereja kita benar-benar apik, pakaiannya bagus, tetapi lingkungan, ya, got semuanya, tempat sampah berantakan semua. Tetapi ketika firman ini disampaikan, yang disampaikan adalah tentang cara hidup orang-orang yang ada dalam tempat pembuangan. Begitu juga hal ini berlaku buat kita. Bahwa kandungan Shalom yang ketiga adalah kesehatan, cara hidup sehat. Nah, terkait dengan pandemi, terkait dengan COVID-19 yang kita rasakan hari ini, pemerintah menganjurkan tentang prokes. Kita harus cuci tangan. Kita harus selalu siap sedia. Menjaga satu dengan yang lain. Tidak berkumpul dalam tempat kerumunan yang banyak. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kami di keluarga ada satu standar yang coba kami terapkan, yaitu sampai hari ini tetap kami lakukan. Walaupun ada yang bilang, wah pandemiknya sudah berakhir, menurun. Yaitu kami selalu membiasakan diri apabila masuk rumah harus cuci tangan dan cuci kaki. Ya, jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara yang datang ke rumah kami akan berkata, tolong cuci kaki, cuci tangan. Ya. Yang kedua yang kami lakukan adalah semprot baju. Ya, jadi baju kami berdiri tetap disemprot. Berdiam sekian detik baru boleh masuk ke dalam rumah. Terkesan hal itu menjadi satu beban, ya. Ada tambahan, ada tambahan nih, ada peraturan baru. Tetapi terkait dengan pandemik dan apa yang disampaikan oleh pemerintah, ya, kami mencoba mengikuti. Karena itu adalah kandungan yang baik yang mesti kita belajar, yaitu tentang kesehatan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Cara hidup kita, yaitu dalam kata Shalom, ada health, ada kesehatan. Amin. Ya. Kita terapkan ini. Jangan kita abaikan. Kalau kita ingin membangun kota, mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Di kantor pun sama, selalu cuci tangan, selalu ingatkan, ayo kita cuci tangan, lakukan ini. Jangan kita abaikan, karena kita adalah orang yang menjadi berkat. Berkatnya apa? Shalom yang ada dalam kehidupan kita. Dan salah satunya, kandungannya adalah hidup sehat. Karena ketika firman Tuhan yang disampaikan, berbicara tentang cara hidup orang yang ada di tempat pembuangan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana caranya agar kita dapat mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal? Yang pertama, jelas sekali dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7a. Yaitu usahakanlah. Usahakanlah. Nah, kalau dikatakan usahakanlah, di dalam bahasa aslinya pun dikatakan bahwa ini adalah satu kata kerja perintah. Yang artinya mencari atau mengejar. Jadi mengusahakan itu artinya mencari ataupun mengejar. Jadi ketika Elohim memerintahkan bangsa Israel yang ada di tempat pembuangan tersebut adalah untuk mencari, untuk mengejar kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan mereka. Jadi ada usahanya, ada effortnya yang dilakukan. Jadi tidak berdiam diri. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita, ada usaha yang kita lakukan. Ada tindakan kita untuk mencari, mengejar, agar terbangunnya satu kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan kita. Dikatakan demikian bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga.
Jadi kesejahteraan tempat di mana Tuhan tempatkan kita, wilayah di mana Tuhan tempatkan kita, itu adalah kesejahteraan kita. Amin. Ya, itu seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa hindari, kita berpikir bahwa saya merasa putus asa, saya merasa nggak harus berbuat apa-apa. Oh, saya ada dalam tempat pembuangan. Untuk apa? Saya melakukan yang lain. Tahu sama saja. Mau pemerintahnya siapa akan sama saja. Tetapi Alkitab hari ini mengatakan bahwa sekalipun mereka tetap ada di dalam tempat pembuangan, mereka diajarkan oleh firman Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota ataupun tempat di mana mereka berada. Tidak ada pilihan. Yang ada adalah mengusahakan. Contoh sederhana. Tangerang itu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tempat yang bagaimana? Ya, kita semua bisa tahu. Ya, dibilangnya apa? Tempat jin buang anak. Ya, ujung berung. Ya. Atau sebutannya apa lagi? Daerah yang tertinggal. Tetapi sekarang maka dikatakan bahwa ada satu perubahan. Dan itu pun berdampak untuk saya yang ada di wilayah tersebut. Ketika kemajuan satu wilayah tersebut, maka berdampak kepada kita juga. Contoh, kita yang mempunyai rumah yang dahulu harganya murah, sekarang harganya menjadi mahal. Ada dampaknya? Jadi kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraan kita juga. Peningkatan wilayah tersebut adalah peningkatan kita juga. Jadi semuanya itu berlaku. Bagaimana kita memberlakukan kota tersebut, kita juga merasakan hal yang baik juga dari kota tersebut. Amin. Kita lihat seperti itu ya, kita belajarnya. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pun di tempat pembuangan itu, mereka bekerja begitu baik, mendatangkan shalom bagi kerajaan Babel pada waktu itu. Dan benar-benar mereka juga mengalami kesejahteraan dari apa yang mereka bagikan juga dari kehidupan mereka. Mereka menjadi berkat dan mereka juga diberkati. Saudara dan saya ada di kota di mana Tuhan tempatkan. Saudara menjadi berkat, maka saudara pun akan diberkati. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Contoh lain. Oh, Tangerang itu jauh dari mana-mana. Ya kan, susah sekarang. Aduh, kalau ke Tangerang susah sekali, pokoknya terlalu lama. Tetapi saya percaya banyak orang-orang berdoa bagi kota ini ya. Berdoa, berusaha untuk membangun kesejahteraan kota ini. Maka dikatakan sekarang sudah menjadi lebih dekat dengan adanya jalan tol. Akses rumah kami benar-benar sekarang hal yang baik sekali buat kami. Kalau dahulu kami kalau ke gereja, kalau lewat tol itu mesti kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk cari jalan tol. Dan itu cukup membuat buang waktu ya. Karena kalau jalan biasa ke Cibunar cukup jauh, karena harus melintasi ya, antar kota disebutnya. Nah, tetapi dengan adanya kemajuan dari kota itu, kota Tangerang khususnya, maka akses rumah kami sekarang ke pintu tol sudah dekat sekali. Tidak perlu kami mutar-mutar terlalu jauh. Nah, ini adalah berkat buat kami sekeluarga. Sehingga kalau kami berangkat ke gereja di tempat ini, kami memerlukan waktu yang lebih singkat. Karena dari pintu gerbang kami hanya sekitar 100 meter atau 150 meter lah. Kurang lebih paling ini ya 150 meter, 200 meter sudah sampai ke pintu tol. Mau ke arah bandara, mau ke arah Tangerang lagi, ataupun mau ke arah Jakarta, semua ada pilihan. Dan ini berkat buat kami sekeluarga. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kami juga. Amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu,
Dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita. Biarlah shalom itu mengalir dari kehidupan kita. Rasa tidak enak, rasa sesak, mungkin ada hal-hal yang tidak adil yang kita alami. Tetapi melalui firman Tuhan ini diajarkan untuk mengusahakan, untuk mengejar, mencari, mengupayakan agar dari hidup kita tetap mendatangkan shalom bagi kota di mana kita berada. Yang kedua, dikatakan begini. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Kita melihat banyak gereja juga bisa menjadi berkat dengan banyak kegiatan sosial selama masa pandemik ini. Salah satu yang dilakukan oleh Gereja Betel Indonesia, yaitu ada pembagian nasi bungkus, pengadaan vaksin, bantuan sembako kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dan ini adalah satu langkah nyata, langkah yang konkret bagi kota di mana gereja ada, gereja Tuhan tempatkan pada hari ini. Gereja Betel Indonesia melakukan hal ini. Ini adalah satu hal yang perlu kita contoh, bahwa dimanapun gereja berada, gereja harus menjadi berkat, mendatangkan shalom bagi kota di mana gereja tersebut ada. Begitu juga kita secara pribadi. Nah, sekarang yang kedua kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah yang mesti kita lakukan adalah mendoakan kesejahteraan kota. Dikatakan bahwa selain berusaha, yang kedua adalah berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yang kedua adalah yang kita lakukan adalah doakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Kalau saya berarti berdoa untuk kota Tangerang dan juga gereja di tempat saya melayani di Jakarta. Jadi kota Tangerang dan kota Jakarta. Dan secara menyeluruh kita berdoa bagi Indonesia. Sebab kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Upaya pemerintah untuk menekan angka dari orang yang terpapar COVID-19 dan terus menurun, itu juga membuat kebaikan. Sehingga kita yang dulu harus WFH terus sekarang mulai bisa bekerja. Kita bisa pergi kemana-mana. Kita bisa melakukan usaha-usaha lagi. Toko-toko yang dulu tertutup sekarang sudah boleh dibuka. Nah, perekonomian mulai berjalan dengan baik. Dan ini berarti kesejahteraan yang pemerintah upayakan bagi negeri ini berdampak bagi kita semua. Itu semua tidak terlepas dari doa orang percaya bagi negeri ini. Jadi oleh karena itu yang kedua, doakan terus untuk kesejahteraan kota di mana kita berada. Doakan terus untuk kesejahteraan negeri di mana kita berada. Jadi dikatakan begini, kata berdoa adalah kata perintah juga, yang memiliki arti membuat permohonan. Bagi kota di mana kita berada, kita menjadi perantara, intercessor, bersyafaat bagi negeri ini. Oleh karena itu, di dalam doa kita, bukan sekedar doa pribadi, tetapi juga kita bersyafaat bagi negeri ini. Karena ketika kesejahteraan itu terjadi, maka itu juga berdampak bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan Daniel juga bukan sekedar dia berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga dia berdoa bagi kemajuan kerajaan Babel pada waktu itu. Ini pesan yang dapat disampaikan melalui firman Tuhan, bahwa doakanlah kota di mana kita berada hari ini. Mungkin kehidupan api doa kita mulai turun. Apalagi ketika ada pergumulan. Jangankan doa syafaat untuk kota, untuk negeri di mana kita berada. Untuk kita pribadi pun terasa berat. Benar? Tetapi hari ini dikatakan bahwa kalau kita hanya fokus kepada pribadi kita, bagaimana dengan negeri ini? Bagaimana dengan kota di mana kita berada? Karena ketika kesejahteraan itu terjadi di kota di mana kita berada, itu akan berdampak kepada kita. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu kita harus terus berdoa bagi negeri ini.
Jadi ada usaha secara eksternal dan ada kehidupan doa secara internal. Amin. Hari ini kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mendoakan kota, wilayah di mana Tuhan tempatkan kita berarti menunjukkan kepedulian bagi sesama. Jadi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita jadi berkat. Yaitu di mana Tuhan tempatkan kita, kita tetap memiliki cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Yang berada di rumah, melalui Zoom, kita menaikkan satu pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami adalah saksi-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi berkat di mana Engkau tempatkan kami. Sekalipun di tempat yang tidak enak seperti tempat membuang, tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk mengusahakan, membangun kesejahteraan, menjadi berkat. Begitu juga dalam kehidupan doa kami, selalu kami bawa kota di mana kami berada, negeri di mana kami berada, pemerintahan yang menaungi kami, tetap kami bawa di dalam doa kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami adalah rumah doa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, amin, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi rumah doa, menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi kota di mana kami berada. Sehingga shalom itu turun atas kota di mana Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Karena kami rindu setiap jiwa, setiap pribadi mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, katakan lagi, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datang menyembahmu, datang sujud di hadapanmu, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi semuanya itu dimulai dari hidup kami, yang Kau ajarkan agar kami memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi lingkungan, bagi kota, bagi tempat di mana Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah hari ini urapan-Mu yang baru terus memenuhi kami semua. Hati kami benar-benar menjadi hati seorang pendoa, menjadi rumah doa bagi negeri ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman. Dan biarlah saat hari ini kebenaran firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu tertanam dalam kehidupan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk mendatangkan shalom, shalom dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam ruang persembahan. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Bapak Daulat dan sekaligus untuk menutup dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu yang ada di gereja dan yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami telah sukses menyelenggarakan ibadah pada pagi hari ini. Terimalah setiap pujian penyembahan kami, persembahan kami di hadapan-Mu, yang kami naikkan dengan iman kepadamu Tuhan. Sehingga setiap pujian kami, penyembahan kami, manis Kau dengar. Dan berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami di atas puji-pujian penyembahan kami dan persembahan kami yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tony Setiawan yang telah memberitakan firman Tuhan, agar hidup kami selalu menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi alat untuk memberitakan Injil melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, biarlah Tuhan tambah-tambahkan urapan dan kuasa, penyingkapan rahasia kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu makin diurapi oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam segala usaha, kerjaan dan pelayanan. Seluruh keluarga anak-anak-Nya Tuhan, Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa terus buat Bapak Gembala, pimpinan kami, dan Ibu dan seluruh keluarga, anak-anak. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Biarlah Pak Gembala kami dan Ibu selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan selalu kemampuan, hikmat dari Tuhan untuk memimpin kami seluruh jemaat Tuhan, baik di GBI Cibunar maupun di GBI Hikmah. Kami seluruh tim pengembalaan, Tuhan juga memberkati kami agar kami dimampukan Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap selalu bergandengan tangan kesehatian untuk melayani pekerjaan Tuhan di Cibunar dan Hikmah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diserahkan semuanya juga diaken dan penatua majelis, biar mereka selalu diberikan kesehatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, urapan dari Tuhan, sehingga kehidupan kami semua, para pelayan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan yang melayani pada pagi hari ini, mereka yang berjerih lelah melayani Tuhan, baik tim multimedia, Yusak dan Riko, dan juga para WL singers, pemain musik. Biarlah Tuhan memberkati mereka masing-masing. Biarlah berkat Tuhan, urapan Tuhan terus melimpah dalam diri mereka, hamba-hamba-Mu ini. Dengan kerendahan hati, yang selalu menerima perbedaan, kekurangan, kelebihan masing-masing, untuk saling melengkapi di dalam pekerjaan Tuhan, untuk selalu sehati, untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi selalu mementingkan kepentingan pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Tuhan berkati kami, semua pelayan-pelayan-Mu, supaya kami semua Tuhan hidup satu sehati untuk melayani pekerjaan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan.
para guru-guru sekolah minggu juga Tuhan berkati. Para pelayan-pelayan, pengurus remaja dan pemuda juga Tuhan berkati kami. Biarlah kami semua pelayan-pelayan Tuhan hidup menyenangkan dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga buat kesejahteraan kota kami, Jakarta dan Tangerang, di mana kami tinggal, di mana kami berusaha, di mana kami beribadah. Tuhan, biarlah kesejahteraan kota kami, Tuhan anugerahkan keamanan, Tuhan anugerahkan ketertiban, kedamaian, sehingga di mana kami pun berada, boleh kami menjadi berkat dan mengusahakan kota di mana kami tinggal, yaitu Jakarta dan Tangerang sekitarnya. Karena kami memahami, menyadari kebenaran firman-Mu, di mana kota kami sejahtera, di situ pun kesejahteraan kami menjadi milik dan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden dan Wakil Presiden seluruh kabinetnya, Tuhan Engkau memberkati. Biar mereka Tuhan dimampukan Tuhan untuk mengatasi segala persoalan bangsa kami. Kemiskinan, kesejahteraan, dan daerah-daerah yang masih sangat tertinggal, Tuhan mampukan pemimpin kami, khususnya menangani masalah COVID. Kami bersyukur agar pandemi ini menjadi endemi, tapi biarlah Tuhan berkemurahan agar kami semua tidak lagi terpapar COVID, tapi kami boleh semakin sehat, semakin kuat untuk melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dan usaha-usaha kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, pemimpin daerah kami, agar mereka terus dimampukan untuk menyelesaikan persoalan, masalah demi masalah dalam kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus atas semua berkat pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi biarlah kami dipersatukan kembali dalam ibadah minggu depan dengan sukacita, dengan tulus ikhlas melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kebaktian ini dengan mengarahkan hati kita, perhatian kita kepada Tuhan. Dialah Yehova Jireh yang mencukupkan segala keperluanmu. Dialah Yehova Rafa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah Yehova Nisi yang memberi kedamaian bagimu. Dialah Yehova Shalom yang memberi kedamaian bagimu. Janganlah takut, sebab ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Janganlah khawatir, sebab kekhawatiran tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Janganlah malas, sebab kemalasan akan mendatangkan kemiskinan bagimu. Bapa saat ini mengarahkan dan menghadapkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.